Hai guys, thank you udah hadir di video ini. Kali ini aku akan bahas kasus naas yang terjadi kepada mahasiswi di Depok yang baru saja selesai kuliah dan mempunyai masa depan yang baik dan cerah, tapi sayang jalan hidupnya harus berakhir naas di tangan orang ini, yang adalah hama dan dalang dari terjadinya kasus ini. Makanya kasus ini sangat cocok buat kita bahas untuk contoh di masa depan kita semua supaya lebih hati-hati dalam memilih pasangan, terutama untuk cewek-cewek yang lagi asik-asiknya pacaran. Jangan sampai tergiur muka tampan dan baik, karena semua modus itu pasti manis di awal. Kita nggak tahu ke depannya bakalan seperti apa, apakah beruntung atau buntung, karena takut terjadi seperti di kasus ini. Oke lah, kayak gimana cerita dan kasusnya. Jadi kalau udah duduk santai atau rebahan, nah ini dia kasusnya. Argian Akbirama yang lahir di tahun 2004 yang tinggal bersama orang tua beserta kakek neneknya di Pekalongan, Jawa Tengah, yang sebagai kampung halaman orang tuanya dan sebagai tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Namun di tahun 2022 karena ayahnya tutup usia, jadinya Argian dan ibunya pindah ke kota Depok, yang tinggal berdua di sana dan sewa kontrakan sederhana yang ada di Jalan Sukma Jaya, Depok. Selama tinggal di sana, ibunya yang berstatus single parent yang bekerja sebagai admin di mall di wilayah Depok, sedangkan Argian yang sudah menyelesaikan sekolah itu melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di jurusan perhotelan yang ada di suatu kampus yang ada di kota Depok. Nah, namun semasa menjalani kehidupannya, ternyata Argian ini tipe karakter anak yang nakal, bahkan punya sikap temperamen yang susah diatur. Karena Argian ini sering melawan bahkan bertengkar dengan ibunya sendiri. Dan yang gak disangka-sangka, Argian ini juga ternyata suka main perempuan. Karena belum lama dia tinggal di Depok, namun sudah berhasil pacarin beberapa wanita sekaligus dengan bermodalkan tampangnya. Dengan tujuan untuk bisa dibawa ke rumahnya yang sering kosong karena emang ibunya yang sibuk bekerja. Nah, setelah berpacaran dengan beberapa wanita, Argian yang seolah masih belum puas, masih terus mencari mangsa cewek lain. Nah, setelah udah di bulan September di tahun 2023, dia pun kenalan dengan seorang perempuan yang bernama Kayla Rizky Andini. Yang padahal dia ini adalah seorang wanita baik-baik, dan sayangnya harus berakhir naas karena ketemu dengan Argian yang akan menjadi malapetaka untuk Kayla yang akan terjadi di kasus ini. Namun soal Kayla yang awalnya tinggal dengan orang tuanya di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, nah karena Kayla ini adalah anak yang pintar dan giat belajar sejak sekolah, yang pernah menjadi satu-satunya siswi yang berprestasi karena selalu konsisten mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Jadinya setelah tamat SMA, Kayla pun mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Gunadarma yang ada di wilayah Depok. Yang pastinya beasiswa ini sangat membuat kedua orang tua Kayla sangat bangga, karena Universitas Gunadarma itu adalah salah satu universitas ternama dan bergengsi di Indonesia. Nah, Universitas Gunadarma juga dikenal sebagai salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia, yang ada di peringkat 6 terbaik. Setelah Kayla ini mulai kuliah, karena jarak dari rumahnya ke kampusnya itu sangat jauh, jadinya dia pindah ke rumah kakek neneknya yang ada di wilayah Sawangan yang gak terlalu jauh dari kampusnya yang masih berada di wilayah Depok. Selama memulai kuliah dan tinggal di rumah kakek neneknya, selain disibukkan di kampus, Kayla juga sempetin aktif untuk kegiatan agama di sana, termasuk ikut pengajian di masjidnya. Dan Kayla juga tidak pernah lupa untuk kasih kabar ke orang tuanya untuk telepon maupun video call. Karena sejak dia kuliah, Kayla ini pulang ke rumah orang tuanya itu cuma pada saat libur saja. Karena saat itu Kayla ini benar-benar serius menjalani kuliahnya, sampai dia pun gak mau pacaran dulu, bahkan emang belum pernah pacaran sama sekali.
Nah, pada intinya, Kayla ini tipe orang yang sangat menjaga dirinya. Tapi setelah 3 tahun kuliah, Kayla yang mulai memasuki semester akhir dengan pola pikir juga yang makin dewasa dan belum pernah pacaran sama sekali, itu mulai punya rasa ingin mau pacaran. Tapi sayangnya dan sangat disayangkan, laki-laki yang mendekati Kayla itu si Argian ini. Naas sekali pacaran, apes ketemu monster yang punya akal sempit seperti orang ini. Yang padahal Argian ini juga sudah punya beberapa pacar, bahkan yang gilanya lagi, si Argian ini sedang bermasalah karena salah satu pacarnya sedang hamil besar akibat ulahnya. Di mana orang tua pacarnya saat itu sedang menuntut tanggung jawab ke Argian, tapi karena Argian yang gak mau tanggung jawab, jadinya keluarga pacarnya ini sempat melaporkan Argian ke pihak kepolisian di sana. Tapi entah gimana, Argian ini justru dengan bebasnya masih terus mencari wanita-wanita lain. Sampai akhirnya yang udah masuk di tahun 2023, dia pun kenal dan dekat dengan Kayla. Nah, kayak buaya pada umumnya, setelah mereka kenalan yang masih melalui chat, dia pun nunjukin sikap baik, peduli, dan seolah penyayang. Sedangkan Kayla yang sama sekali nggak tahu kayak gimana latar belakangnya, jadinya di bulan September 2023, mereka pun mulai makin dekat alias PDKT. Yang awalnya hubungan mereka cuma berjalan sebatas chat saja. Terus setelah 4 bulan dekat, Argian mulai berani nelpon Kayla dengan gelagat mesumnya. Dimana ini pun yang membuat Kayla mulai risih dan ilfil yang emang langsung dia tolak mentah-mentah. Setelah itu, Kayla pun sempat cerita dan curhat kepada teman-teman kampusnya soal Argian ini, yang emang udah kelihatan gak wajar bahkan gak waras. Jadinya teman-teman Kayla pun sempat menyarankan Kayla buat tinggalin dan putusin kontak dengan Argian aja. Awalnya Kayla pun dengar masukan teman-temannya dan langsung diblok kontak Argian, karena udah mulai ilfil dengan sikap Argian. Kayla juga hanya mau fokus dengan kuliahnya karena saat itu yang udah di bulan Januari tahun 2024, Kayla ini memang sedang disibukkan dengan persiapan sidang skripsinya di bulan itu. Tapi Argian ini yang masih terus berusaha menghubungi Kayla, sampai akhirnya yang entah gimana caranya, Argian ini juga berhasil menghubungi Kayla lagi. Dan juga meminta maaf, bahkan ngajak ketemuan yang untuk pertama kalinya. Nah, pada akhirnya mereka pun ketemu dan makan malam di sebuah restoran yang ada di wilayah Blok M, Jakarta Selatan. Ketika udah ketemu dan melihat Kayla, disitulah kesempatan Argian untuk menyatakan cinta dan bilang kalau dia mau menjalin hubungan serius dengan Kayla. Tapi karena Kayla masih ragu, jadinya ketika sudah selesai makan malam dan Kayla yang pulang ke rumah orang tuanya itu langsung cerita kepada ibunya soal Argian. Tapi ibunya bilang kayak gini, kalau laki-laki itu emang serius pasti datang ke rumah, bukan bikin janji di luar. Karena itu Kayla minta Argian buat datang ke rumahnya untuk nemuin bapak dan ibunya di rumah jika emang Argian ini serius. Nah, Argian pun langsung setuju. Sehari sebelum terjadinya kasus naas ini, yang saat itu udah di tanggal 17 Januari 2024, tepatnya di sore harinya, Argian pun sempat datang dan temuin Kayla dan juga kedua orang tuanya di rumah saudaranya Kayla ini, yang ada di wilayah Mampang Pancoran Mas, Kota Depok. Karena saat itu, keluarga besar Kayla memang lagi kumpul di rumah saudaranya yang ada di sana. Nah, ketika Argian ini datang dengan menggunakan pakaian yang kurang sopan, yaitu dengan celana pendek levis sobek-sobek, keluarga Kayla pun situ heran dan kaget. Nah, setelah sudah menjelang maghrib, para laki-laki di rumah itu pun bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Di situ, kakek Kayla yang nggak tahu sebenarnya Argian ini non-muslim, itu sempat ngajak Argian untuk ikut sholat juga ke masjid dan juga dipinjamkan sarung. Awalnya Argian pun sempat nolak, tapi karena takut ketahuan non-muslim jadinya dia pun terpaksa ikut sholat juga di masjid. Yang dalam keadaan kebingungan dia lihat kiri dan kanan untuk mencoba mengikuti gerakan jamaah lain di situ.
Nah, setelah sholat dan balik ke rumah, Argian yang udah gak betah di sana itu langsung ngajak bahkan maksa Kayla buat makan di luar. Setelah itu Argian pun langsung pamit dan minta izin ke keluarganya di sana untuk ngajak Kayla makan di luar. Dengan janji dia akan ngantar Kayla pulang jam 9 malam. Ternyata Argian ngantar Kayla itu yang udah di jam 10 malam. Nah, disitulah yang membuat kesan pertama Argian ini jadi makin buruk di mata keluarga dan orang tua Kayla. Besoknya di hari kejadian, tepatnya di tanggal 18 Januari 2024, hari dimana Kayla ini menjalani sidang skripsi untuk menyelesaikan kuliahnya itu udah bersemangat banget. Karena sebelum memulai sidang, Kayla ini sempat menghubungi bapak ibunya untuk didoakan supaya sidang skripsinya di hari itu berjalan dengan lancar. Setelah itu, entah gimana bisa, ibunya Kayla sempat punya firasat buruk soal Argian. Jadi di percakapan telepon, ibunya sempat menasihati Kayla untuk lebih baik jaga jarak dengan Argian. Awalnya, Kayla pun sempat berusaha meyakinkan ibunya untuk bilang kalau Argian ini orang yang baik. Apalagi dia udah memberanikan diri untuk datang ketemu dengan keluarga dan orang tua di rumah saat itu. Nah, tapi soal firasat buruk ibunya pada saat itu yang seolah pertanda buruk yang akan terjadi di hari itu. Karena disitulah terakhir kali ibunya mendengar suara Kayla sebelum kejadian naas terjadi di hari itu. Nah, setelah menjelang pagi dan setelah siap menjalankan skripsinya, Kayla berangkat dari rumah kakeknya menuju kampus yang menggunakan motor yang cuma seorang diri. Sesampai di kampus, Kayla pun berhasil menjalani sidang skripsinya dengan baik. Terus di jam 1 siang setelah sidang skripsi selesai, Argian tiba-tiba menghubungi Kayla minta untuk datang ke rumahnya. Dengan alibi, kemarin dia sudah datang ke rumah, nemuin orang tua dan keluarga Kayla. Jadi, kali ini Argian minta Kayla untuk datang ke rumah untuk ketemu sama ibunya. Nah, tapi karena saat itu Kayla yang baru saja menyelesaikan sidangnya pun sempat nolak. Karena Argian yang terus-menerus membujuk bahkan memaksa, akhirnya mau gak mau Kayla pun setuju dan berangkat ke rumah Argian yang cuma seorang diri. Nah, setelah sampai di sana, Argian pun langsung nyuruh Kayla masuk. Namun Kayla yang gak tahu dan sama sekali gak curiga, langsung masuk dan duduk di ruang tengah dengan niat buat ketemu dengan ibunya Argian. Yang padahal saat itu Argian yang cuma seorang diri karena ibunya yang sedang kerja di luar. Karena tujuan dia membawa Kayla sebenarnya bukan untuk kenalin dia ke ibunya, tapi ada niat buruk. Bahkan saat itu secara diam-diam Argian ini udah nutup pintu bahkan menguncinya dari dalam supaya Kayla nggak bisa kabur. Sedangkan Kayla yang sedang menunggu ibunya itu sempat izin ke toilet. Nah, setelah keluar dari toilet, Argian pun langsung narik Kayla ke kamar. Nah, dari situlah si manusia Saiton ini maksa Kayla untuk bercocok tanam. Dengan tegas, Kayla pun menolak bahkan ngelawan dan teriak. Nah, melihat Kayla yang teriak, Argian pun panik dan takut ketahuan. Disinilah Argian yang udah gelap mata langsung mengeksekusi Kayla dengan cara dibekap mulutnya dan dicekik sampai akhirnya Kayla mengembuskan nafas terakhirnya di tempat. Nah, Argian yang udah gak tahan dengan hasrat birahinya langsung mengikat tangan dan kaki Kayla dan langsung melancarkan aksinya. Setelah beres dan sadar dengan semuanya, Argian pun panik dan bingung karena melihat tubuh Kayla yang udah gak bergerak lagi. Karena sudah kebingungan dan gelisah, dia pun langsung mengambil dompet dan HP dan cabut dari rumah melarikan diri dari situ. Nah, di jalan dia sempat kirim pesan ke ibunya dan bilang kayak gini, "Bu, aku pamit, aku akan pergi jauh. Di rumah ada seorang wanita yang udah saya cekik." Setelah menjelang sore, ibu Argian yang baru pulang kerja dan megang HP langsung kaget lihat pesan dari Argian. Jadinya yang udah di jam setengah 6 sore, ibunya pun langsung pulang. Sampai di rumah, ibunya pun kaget ternyata bener kalau di rumah itu ada seorang wanita yang udah terbaring di kasur. Namun ibu Argian yang nggak tahu dengan apa yang udah terjadi sebenarnya, ibu Argian pun sempat berusaha memberikan minyak angin ke bagian hidungnya. Namun setelah ditunggu, Kayla sedikit pun tidak merespon. Yang akhirnya ibunya pun baru sadar kalau wanita ini sudah nggak bernafas lagi. Nah, ibunya pun langsung panik dan langsung menghubungi kerabatnya. Dan sama-sama langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukma Jaya.
Karena itu, pihak kepolisian dari Polsek dan Polres Metro Depok itu langsung mendatangi rumah Argian yang membuat situasi di sana itu langsung heboh dan ramai. Polisi pun langsung mengevakuasi tubuh Kayla ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur untuk diotopsi dan untuk menyelidiki identitas yang saat itu masih belum terverifikasi. Sedangkan di sisi lain yang sudah menjelang sore, Kayla yang belum juga pulang ke rumah kakeknya. Jadinya kakeknya pun langsung nanya ke ibunya kalau Kayla belum pulang dan gak ada kabar. Nah, ibunya Kayla pun sontak heran dan mencoba untuk mencari Kayla dengan mengirim pesan, namun cuman checklist 1. Lalu ibunya pun langsung coba nelfon Kayla lewat HP-nya, namun sudah tidak bisa dihubungi. Sontak membuat keluarga Kayla dan ibunya pun resah. Lalu masih di hari yang sama, di sorenya, ibunya Kayla coba berusaha menghubungi teman-teman kampus Kayla untuk nanya di mana kabar Kayla, tapi teman-temannya pun gak ada yang tahu di mana keberadaan Kayla. Karena itu teman-temannya pun berusaha membantu untuk nyari keberadaan informasi soal Kayla. Di saat orang tua, keluarga, dan teman-temannya Kayla yang sedang merasa resah, tiba-tiba tanpa diduga ibunya Kayla pun dihubungi polisi dan menyampaikan kabar temuan wanita atas nama Kayla Rizky Andini dan meminta orang tua serta keluarga untuk memastikan langsung tubuh wanita itu yang berlokasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Karena kabar ini, orang tua Kayla langsung tancap gas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah sampai dan memastikan ternyata benar aja ternyata wanita itu benar-benar Kayla. Yang pasti ini langsung membuat keluarganya shock dan kaget dan nangis histeris. Dan disitu juga orang tua Kayla langsung mengakui ke polisi soal Argian yang adalah sosok yang dicurigai. Terus setelah dipastikan kalau emang tubuh Kayla yang juga ditemukan di rumah Argian, pastinya polisi pun langsung memburu Argian yang saat itu sudah melarikan diri. Tidak hanya itu, menurut pengakuan dari ibunya juga, kalau saat itu Argian juga sempat mengirim pesan dan bilang akan pergi jauh. Jadinya polisi pun mencurigai kemungkinan target melarikan diri ke luar wilayah Jabodetabek. Karena itu polisi pun terus mencari informasi dan akhirnya ketemu lagi titik cerah kalau Argian memang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan sampai saat itu kakeknya dan kerabatnya juga banyak yang tinggal di sana. Jadinya pihak kepolisian Metro Jaya pun langsung melakukan pengejaran ke wilayah Pekalongan untuk memburu Argian yang saat itu udah berstatus DPO yang diperkirakan udah kabur ke wilayah Pekalongan. Lalu tidak lama kemudian polisi pun dapat informasi lagi soal keberadaan Argian yang saat itu ada di terminal bus Ki Ageng Cempalu, Kota Pekalongan. Karena ini polisi pun langsung mendatangi terminalnya yang akhirnya disitulah Argian pun akhirnya berhasil ditangkap. Dimana saat dia ini ditangkap ketika dia baru sampai di terminal dan berencana mau melanjutkan pelariannya ke kota lain. Setelah berhasil ditangkap, Argian pun langsung dibawa ke Depok untuk diperiksa lebih lanjut dan diinterogasi. Setelah sudah jelas bukti dan tubuh Kayla yang emang ditemukan di rumahnya di kota Depok, jadinya Argian yang udah pasrah pun langsung mengakui semuanya kalau dialah yang menghabisi Kayla. Namun saat itu Argian pun masih sempet-sempetnya berbohong ke polisi soal motifnya dan ngaku nekat menghabisi Kayla karena kecewa dengan Kayla dekat dengan laki-laki lain di kampus, sampai akhirnya dia emosi dan menghabisi Kayla di rumahnya. Yang mana itu pengakuan bohong yang dia karang sendiri dengan tujuan supaya hukumannya diringankan. Tapi karena hasil forensik dan otopsi yang gak bisa bohong, dan dengan pengakuannya yang gak sinkron dengan hasil forensik dan otopsi, akhirnya barulah semuanya terungkap dan mau gak mau Argian akhirnya mulai mengakui semuanya. Karena yang sebenarnya terjadi, dia mengeksekusi Kayla itu karena ingin memperkaos tubuhnya, karena emang itulah tujuan dan motifnya. Setelah kasus ini terungkap, ternyata ada wanita lain yang juga sempat menjadi pacarnya yang saat itu udah hamil karena ulahnya. Bahkan sempat melaporkan Argian ini ke pihak berwajib karena udah menyetubuhi pacarnya, yang juga dia lakukan di rumahnya saat ibunya kerja, yaitu pacarnya tadi. Dan ternyata ini adalah trik Argian dan modusnya kepada para wanita. Tapi untungnya wanita lain, yaitu pacarnya yang menjadi salah satu korban dia, itu untungnya masih selamat.
biarpun saat itu udah dalam keadaan hamil karena ulah Argian ini. Karena itu, Argian yang dituntut 15 tahun penjara dengan melanggar dua pasal sekaligus, pasal 340 KUHP dan pasal 285 KUHP, akhirnya di tanggal 9 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Depok, Argian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Yang pastinya Argian ini baru akan menghirup udara bebas itu sekitar tahun 2044, di mana usianya yang udah menginjak umur kurang lebih 40 tahun. Yang artinya dia akan menghabiskan masa mudanya itu di balik jeruji besi. Yang semua terjadi itu cuma karena akal pendek dan enak sesaat yang cuma kurang dari 4 menit. Tapi yang sangat amat disayangkan, kenapa korbannya itu harus Kayla yang adalah wanita baik-baik, dan kenapa ya orang baik itu selalu pergi lebih awal. Namun apesnya sekali pacaran ketemu dengan sisaan bumbu soma yaitu Argian ini. Karena ulah dari Argian yang amat keji dan tidak beradab, orang tua Kayla yang masih belum bisa terima kepergian Kayla itu masih sering bersedih dan mengingat Kayla, lalu pergi mengunjungi makam Kayla dan bilang kayak gini. Surat cinta untuk Kayla, mama kangen wajah Kayla, mama kangen suara kakak, kangen semuanya. Sekarang rindu mama tak lagi berujung. Makanya untuk anak-anak muda, terutama wanita, tolong banget, jika ibu kalian sudah memperingatkan sesuatu itu jangan sekali-sekali dibantah. Karena perasaan ibu seperti itu yang udah merasakan khawatir itu jarang sekali meleset. Hargai nasihat orang tua kalian dan ikuti apa yang dikatakannya. Semoga Kayla ditempatkan di tempat terbaik di sana. Amin. Dan semoga juga kasus ini bisa jadi contoh untuk kita semua, terutama untuk para wanita, untuk hati-hati ke depannya dengan jenis iblis seperti ini. Jangan sampai terpancing dengan tampang dan niat baik di awal seperti di kasus ini. Karena semua modus itu berawal baik di depan. Oke lah, sampai sini dulu cerita dan kasusnya. Tetap pantau channel ini terus karena masih banyak lagi kasus-kasus yang akan kita bahas ke depan. Oke lah, gue Iko, sampai jumpa lagi. Ciao.